Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bu Iza, dalam mata pelajaran informatika. Kemarin di pertemuan pertama yang kita pelajari adalah seputar internet, baik mengenai sejarah internet dan intranet maupun dampak dari penggunaan internet itu sendiri. Pada pertemuan kedua kali ini, yang akan kita pelajari adalah jaringan komputer. Nah, di dalamnya nanti di pertemuan 2, yang pertama akan kita pelajari yaitu jenis-jenis dari jaringan. Kemudian ada lagi perangkat jaringan. Nah, untuk topologi jaringan dan koneksi ke internet akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Jadi sekarang kita ke jenis-jenis jaringan terlebih dahulu. Jenis-jenis jaringan. Nah, sebelum kita ke jenis-jenisnya, jaringan komputer itu apa sih sebenarnya? Nah, jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga nanti supaya komputer itu bisa berhubungan, kita membutuhkan sebuah media, baik itu berupa media kabel, wireline, atau media tanpa kabel, yang biasa kita sebut wireless. Nah, di sini jenis-jenis jaringan itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan distribusi sumber informasi atau datanya, kemudian yang kedua berdasarkan jangkauan wilayah geografisnya, yang ketiga berdasarkan peranan dan hubungan setiap komputer dalam proses pertukaran data, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu berdasarkan media transmisi yang digunakan, media penyalurnya nanti yang digunakan seperti apa. Kita ke jenis yang pertama yaitu berdasarkan distribusi sumber data. Nah, di sini berdasarkan distribusi sumber datanya, jenis jaringan dibagi menjadi 2. Yang pertama jaringan terpusat atau host based network. Kemudian yang kedua ada jaringan terdistribusi atau distributed network. Nah, jaringan terpusat ini terdiri dari komputer induk atau komputer server atau bisa disebut juga komputer host. Dan salah satu atau lebih komputer lainnya yang disebut komputer terminal atau workstation. Komputer induk ini berfungsi melayani kebutuhan dari komputer terminalnya. Nah, adapun komputer terminal digunakan sebagai perantara untuk mengakses komputer induk, mengakses informasinya. Kemudian yang kedua, jaringan terdistribusi. Di sini dalam jaringan terdistribusi ini, jaringan komputer terdiri dari beberapa komputer induk atau server. Kemudian komputer server itu memiliki fungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal atau workstation. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayah. Nah, berdasarkan jangkauan wilayahnya, jenis jaringan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network, dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Nah, kira-kira perbedaan dari ketiganya ini apa sih? Kalau LAN namanya saja lokal, berarti jaringan komputer ini terbatas dalam satu area. Biasanya dioperasikan oleh satu administrasi saja. Nah, LAN ini bisa digunakan melalui media kabel maupun nirkabel. Contoh dari penggunaan LAN ini umumnya digunakan di perkantoran ataupun di sekolahan dalam satu area, dalam satu gedung, dan tidak lebih dari 1 km. Karena jika lebih dari 1 km jaraknya, nanti transfer data atau informasinya akan menjadi lebih lambat.
LAN biasanya digunakan untuk memudahkan proses berbagi sumber daya, misalnya printer, dan dapat saling bertukar informasi. Kemudian yang selanjutnya ada MAN, metropolitan. Di sini yang digarisbawahi adalah metropolitan. Kalau metropolitan berarti kota. Jadi jaringan komputernya nanti lebih luas lingkupnya daripada LAN, di mana bisa dalam satu kota. MAN ini bekerja di antara LAN dan WAN, sehingga dapat kita katakan MAN ini merupakan jembatan dari jaringan LAN agar bisa terhubung dengan WAN atau internet. Jaringan MAN dapat berupa jaringan tunggal, jaringan televisi kabel, jaringan telepon seluler, dan juga dapat terbentuk dari gabungan sejumlah LAN. Selain itu, jaringan MAN mampu menunjang pemindahan data dan suara. Kemudian yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, di mana wide berarti luas. Jadi, WAN memiliki lingkup jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan MAN. Jaringan ini dapat mencakup beberapa provinsi bahkan satu negara. WAN ini terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan menjalankan program-program aplikasi pemakai. Contoh dari penerapannya, misalkan kita memiliki perusahaan yang sudah bercabang di luar negeri. Nah, untuk menghubungkan perusahaan dari yang di luar negeri dengan yang pusatnya di dalam negeri ini, kita membutuhkan jaringan yang kita sebut sebagai WAN atau internet. Kita lanjut ke jenis jaringan yang ketiga, yaitu berdasarkan peranan dan hubungan setiap komputer dalam proses pertukaran data. Nah, di sini kalau di LKS kalian itu terdapat dua jenis jaringan, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Pada materi ini, jaringan kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada peer-to-peer sebagaimana yang dijelaskan dalam LKS, dan yang kedua ada client server. Nah, tambahannya ini ada jaringan hybrid atau hybrid network. Sebagaimana kita tahu, kalau jaringan peer-to-peer itu setiap komputer itu bisa berfungsi sebagai server maupun klien, sehingga nanti dapat saling berbagi atau sharing data maupun informasi lainnya. Kemudian yang client server berarti nanti jaringannya itu dibedakan menjadi dua, sebagai klien atau pengguna atau user, dan komputer yang lainnya sebagai server atau induknya. Yang ketiga di sini hybrid network. Nah, hybrid network ini adalah jaringan berbasis client server, di mana di dalam jaringan tersebut selain server menyediakan sumber yang dibutuhkan oleh user, tetapi user juga masih dapat mengakses sumber-sumber yang disediakan oleh user lain atau peer-to-peer dalam satu workgroup. Dengan kata lain, hybrid network ini merupakan perpaduan antara jaringan peer-to-peer dan client server. Nah, yang sering digunakan itu justru hybrid network ini. Oke, selanjutnya jenis jaringan yang keempat atau yang terakhir adalah berdasarkan media transmisinya atau media penyalur jaringannya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan kabel atau jaringan yang tanpa kabel. Oke, nah, sudah jelas bahwa jaringan menggunakan kabel berarti kabel di sini sebagai sarana penghubung. Biasanya jaringan kabel ini digunakan dalam area lokal, misalnya dalam satu gedung atau antar gedung. Kabel yang sering digunakan antara lain kabel twisted pair, kabel koaksil, dan kabel serat optik. Namun, jaringan jenis ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Adapun jaringan tanpa kabel, media transmisi tanpa kabel ini tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisi, tetapi berupa gelombang elektromagnetik atau wireless network. Kelebihan jaringan ini yaitu dapat mengakses setiap saat dimanapun berada. Kekurangannya, kemampuan transfer data lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel dan masih sering terjadi gangguan, sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan data. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
Kalau tadi kita membahas jenis-jenis jaringan, sekarang kita membahas perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan di sini ada 12. Yang pertama ada komputer server dan yang kedua ada komputer klien. Sebagaimana kita tahu bahwa komputer server ini merupakan komputer induk atau pusat informasinya. Kemudian komputer klien itu merupakan komputer pengguna. Yang ketiga ada hub. Hub di sini memiliki fungsi utama untuk membagi jaringan dari satu server menuju klien komputer dalam satu jaringan, terutama jaringan LAN alias lokal. Selain itu, hub juga memiliki fungsi diantaranya membuat jaringan lokal dari beberapa komputer, kemudian mentransmisikan jaringan, terus memperkuat sinyal dari suatu jaringan, serta mempengaruhi proses konektivitas antar jaringan. Kemudian yang selanjutnya ada router. Router di sini merupakan perangkat komputer, perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP atau IP menuju komputer klien. Secara khusus, router memiliki fungsi sebagai access point, yaitu bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju lokasi komputer klien. Namun fungsi router jauh lebih banyak daripada itu karena router digunakan untuk memberikan rute atau jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Selanjutnya ada switch. Switch ini sebenarnya sama dengan hub. Yang membedakannya adalah kemampuan dari switch. Kalau switch ini memiliki kemampuan yaitu mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi, dengan switch pengaturan data antar klien itu bisa dibedakan. Kemudian selanjutnya ada bridge. Bridge itu sendiri, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah jembatan. Jadi bridge itu berfungsi sebagai penghubung atau menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas atau sebaliknya. Kemudian memecah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Selain itu, bridge juga dapat menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya ada kabel. Kabel ini merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi membawa paket data dari server menuju klien. Tentunya dalam suatu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless, karena kita tahu sendiri bahwa wireless itu merupakan jaringan tanpa kabel. Kabel yang digunakan itu adalah jenis kabel UTP atau Unshield Twisted Pair. Kemudian ada kabel koaksil dan juga ada kabel fiber optik. Selanjutnya ada access point. Access point ini digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WAN, wireless area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi sangat banyak dan kompleks. Kemudian yang selanjutnya ada NIC atau internal card, di mana nama lainnya kita sebut sebagai Ethernet card. Merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer yang akan membuat sebuah komputer nanti bisa terhubung ke dalam jaringan LAN. Kemudian selanjutnya ada repeater. Repeat berarti mengulangi atau memperkuat. Jadi repeater ini berfungsi sebagai alat untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Melalui repeater, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Kemudian ada konektor. Konektor biasanya dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Nah, berbagai jenis konektor ini harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai.
Kemudian yang terakhir ada modem, modulator, demodulator, di mana modem ini merupakan bentuk komunikasi dua arah yang bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog atau sebaliknya. Adapun perangkat lunak untuk sebuah jaringan komputer ada beberapa jenis bergantung pada kebutuhan kita masing-masing. Nah, di sini modem dibagi menjadi dua, yaitu modem eksternal dan modem internal. Yang pertama ada modem eksternal. Sebagaimana kita tahu bahwa eksternal itu berarti luar, jadi modemnya terletak di luar komputer. Biasanya modem ini dilengkapi LED atau panel atau LCD yang menampilkan info tentang apa yang sedang dilakukan, yang berguna untuk membantu permasalahan yang terjadi. Modem ini tidak menggunakan slot dalam komputer sehingga dapat dinyalakan atau dimatikan secara terpisah dari komputer serta lebih mudah dipindah tempatkan. Kemudian yang kedua ada modem internal, berarti modem ini dipasang di dalam. Modem ini lebih mudah dipasang, biasanya lebih murah karena tidak memiliki case dan power supply terpisah, mencegah orang lain untuk bertindak iseng terhadap modem. Hal ini dikarenakan modem yang terletak di dalam komputer serta tidak menggunakan kabel semrawut dan hemat tempat. Nah, selanjutnya akan kita lihat gambar dari perangkat jaringan. Nah, di sini ada konektor RJ45. Ini jenis perangkat konektornya. Kemudian di sini ada router, switch, Ethernet card atau tadi NIC. Kemudian di sini repeater. Ini ada repeater, kemudian di sini ada bridge. Nah, ini contoh dari server, komputer server ini pusatnya, induknya. Kemudian yang di sini ini merupakan komputer klien. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya pengertian dari modem eksternal dan internal itu sendiri. Oke, cukup sekian materi pertemuan kedua. Nanti tugasnya akan di-share melalui link yang dibagikan di grup pembelajaran daring. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Mat 1K tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.